Menarik. Hari ini gue perpanjang SIM. Gue pikir yang datang pada saat perpanjang SIM itu 20-30 orang. Itu kenapa? Karena perpanjangan SIM-nya dilakukan di perpanjang SIM keliling. Tapi ternyata luar biasa, yang datang lebih dari 100 orang. Gue datang itu jam 9.30 dan baru selesai sekitar jam 11. Artinya ada 1,5 jam gue harus tunggu, mulai dari nyerahin berkas, sampai foto, sampai pembayaran, sampai dilaminating. Bayangkan kalau 100 orang itu dikalikan dengan 1,5 jam, itu 150 jam per hari. Luar biasa. Kepolisian kita untuk urusan perpanjangan SIM aja itu sudah sangat overload. Terkait dengan pengalaman gue bikin SIM, kalau kita analisa menggunakan analisa beban kerja yang setahunnya itu 365 hari, kita kurangi dengan misalkan cuti resmi 12 harinya, lalu cuti bersama dan libur dari pemerintah, lalu ditambah dengan Sabtu Minggu kita libur dan lain-lain. Itu totalis secara keseluruhan setahun itu kita bekerja sekitar 234 hari. Kalau kita kalkulasi atau kita kalikan dengan 8 jam kerja, itu efektifnya sebenarnya kita bekerja sekitar 1.872 jam. Tapi persoalannya pada saat karyawan, employee itu melakukan pekerjaannya, pasti ada hal-hal yang itu di luar pekerjaannya sendiri. Misalkan dia merokok di luar jam kerja, dia sholat di luar jam kerja, bahkan kecenderungannya yang saat ini sedang fenomenal adalah kecanduan akan gadget. Sedikit-sedikit ngelihat HP, sedikit-sedikit ngelihat HP. Ini sebuah hal yang perlu kita perhitungkan dalam analisa beban kerja. Misalkan kalau totali secara efektif kita bekerja sekitar setahun itu sekitar 1.872 jam per tahun. Hal-hal item-item itu adalah bagian dari kita bilangnya allowance time, kelonggaran waktu. Kalau kita hitung kelonggaran waktu itu sekitar 25%, maka dari 1.872 jam per tahun itu akan dipotong atau dikurangi sekitar 468 jam per tahun. Itu berarti setahun kita bekerja dari 1.872 jam dikurangi 468 jam per tahun. Totally efektif kita bekerja 1.404 jam per tahun. Analisa beban kerja itu prinsipnya berbasis bisnis proses. Pada saat kita melakukan analisa beban kerja, itu bisa berbarengan dengan pada saat kita melakukan yang namanya analisa jabatan. Yang kita analisa adalah jabatannya, bukan pemangku jabatan. Pada saat kita melakukan analisa beban kerja berbasis bisnis proses, yang perlu kita garis bawahi adalah prinsip input, proses, output, di mana masing-masing tugas, misalkan tugas A, tugas B, tugas C, itu masing-masing tugas terdiri dari beberapa aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas ini yang kita ukur efektivitas waktunya. Aktivitas-aktivitas itu sejatinya mengandung unsur-unsur input, proses, output. Karena setiap tugas atau jabatan, unsur-unsur itu saling terkait. Contoh tugas, menangani keluhan dan masukan dari masyarakat. Aktivitasnya, 1. Mempelajari informasi mengenai keluhan dari warga masyarakat.
Kedua, mendengarkan keluhan masyarakat. Ketiga, melaksanakan proses penanganan keluhan. Keempat, meminta bantuan atasan untuk melayani bila diperlukan. Keenam, membuat catatan-catatan mengenai penanganan keluhan. Ketika kita sudah mendapatkan satu jumlah jam kerja yang efektif setiap jabatan, misalkan humas itu totalnya 1.442 jam per tahun. Asumsinya adalah orang pemangku jabatan tersebut fit 100% terhadap jabatannya. Itulah sekilas tentang analisa beban kerja dari gue, AG Mallory.